Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwan fillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah bisa dihitung oleh kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah, yang berkah, yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman agama dan memberikan kekuatan mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, dalam kehidupan sehari-hari pasti ada musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat, baik musibah yang langsung menyerang kepada kita atau kepada diri hati kita dan lain sebagainya. Banyak musibah-musibah, dan ketika seseorang hamba terkenai musibah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Apakah seseorang itu bersabar? Apakah kita ini bersabar? Ataukah kita ini tidak bersabar? Ketika seseorang itu bersabar kepada Allah Subhanahu, tawakal kepada Allah, ufawidu amri ilallah, saya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut akan berjaya, akan sukses mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apabila seseorang diuji terlalu banyak ujian, maka disitulah dia mengeluh, maka disitulah dia sudah menggambarkan bahwa ini adalah titik akhir daripada hidupku, atau aku akan mengakhiri kehidupanku dengan bunuh diri atau yang sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita berbagai macam cobaan, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, cobaan semua. Banyak sekali cobaan-cobaan kepada kita yang menimpa. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita ketika kita sabar terhadap ujian tersebut. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita bersabar atas musibah kita, harta hilang, dunia kita hilang, anak kita hilang, istri kita hilang. Ketika kita bersabar, kita berdoa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu tersebut dengan perkara yang lebih baik. Maka saya akan bacakan hadis dari Ummi Salmah radhiyallahu anha, yaitu istrinya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqulu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatin fayaqulu, tidaklah seorang hamba ditimpai musibah, fayaqulu, kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan khusus untuk orang yang meninggal, hadirin. Akan tetapi untuk siapa saja orang yang mukmin beriman yang ditimpai musibah, yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik cobaan yang zahir atau cobaan yang batin, baik berupa penyakit dan sebagainya, baik berupa harta yang hilang,
maka kita tetap katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena semua yang kita miliki itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa harta. Ya, harta itu cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dalam musibah apapun, bentuk musibah apapun. Kemudian berdoa Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Saya ulang lagi. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala fi musibati, di dalam musibahku. Wakhluf li khairan, wakhluf li khairan, wakhluf li khairan. Ya, boleh ditulis atau terus didengar, diulang-ulang. Wakhluf li khairan, dan gantilah dengan yang lebih baik. Wakhluf li khairan, dan gantilah untukku dengan perkara yang lebih baik. Minha daripada musibah tersebut. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi. Ketika orang tersebut berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan doa tersebut illa ajarahullahu fi musibatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan upah atas musibah tersebut. Ya. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti baginya dengan yang lebih baik. Qalat falamma tufiya Abu Salmah, ketika Abu Salmah meninggal, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata atau aku mengatakan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Fa akhlafallahu li khairan minhu, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepadaku dengan yang lebih baik daripadanya. Yaitu siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Ya, lumayan agak nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga, ya lumayan pertengahan. Mungkin ini bisa kita hafal ya, kemudian bisa diamalkan juga ketika kita terkena musibah, baik musibah yang kecil atau yang besar ya, tetap kita harus berdoa mengucapkan kalimat tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yukhani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun kapanpun kita berada, ketika kita tertimpa musibah, maka langsung kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, dan sesungguhnya kita semua ilaihi rajiun, kepada Allah kita semua akan kembali. Maka ketika seorang mengatakan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ya. Maka ikhwani fillah, semoga kita bisa mengamalkan doa ini ya, dimanapun kita berada. Semoga kita bisa mengistiqomahkan doa ini ketika kita terkena musibah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.